Hai Kak Bella. Hai Kak Lita. Puji Tuhan, apa kabarnya? Puji Tuhan baik. Hari ini cuaca cerah sekali ya. Iya cerah sekali. Gimana adik-adik yang di rumah? Senang juga kan? Bersuka cita juga kan? Hari ini kita mau ngapain Kak? Wah hari ini kita mau ibadah sekolah minggu online lagi. Ibadah sekolah minggu. Adik-adik yang di rumah, kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah. Puji Tuhan. Ya, kita nyanyikan satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh
baik bagi kami. Seluruh keberadaan kami Tuhan, kami percaya karena Engkau mencintai setiap kehidupan kami. Ini semua berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan, kami mau menyenangkan Tuhan dengan puji-pujian kami. Biarlah Tuhan bekerja lewat ibadah kami pagi hari ini. Roh Kudus mengurapi setiap kami, anak-anak yang di rumah, kami semua memuji Tuhan dengan bebas karena Tuhan ada di sini bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah kami pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Kak Bella, kita sudah siap memuji Tuhan ya. Siap dong. Tapi kali ini kita nggak sendiri Kak Bella. Iya. Kita mau panggil teman-teman kita untuk sama-sama dengan kita memuji Tuhan. Puji Tuhan. Ayo. Nah, adik-adik yang di rumah, kita punya satu sahabat yang paling baik, yaitu Tuhan Yesus. Kita menyanyi pujian ini bersama-sama. Jangan lupa, gerakannya diikuti ya. Yesuslah sahabatku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus teman baikku, kemana ku pergi selalu bersamaku. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabatku. Kita nyanyi lagi dari awal ya. Yesus sahabatku. Haleluya. Yesuslah sahabatku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus teman baikku, kemana ku pergi selalu bersamaku. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabat. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabatku. Ayo, ucap sama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik masih bersemangat memuji Tuhan. Kasih Yesus sungguh indah dalam hidup kita semua. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kasih Yesus sungguh indah dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Mari dari awal kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
ini kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kehidupan kita yang akan menuntun kita untuk senantiasa hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, firman-Mu pelita bagiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih saat ini kami diberikan kesempatan untuk boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, dan saat ini kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami supaya setiap firman yang kami baca dan kami dengar, Roh Kudus yang akan beri kami kekuatan supaya kami dapat melakukan itu di dalam kehidupan kami. Berkati guru kami yang akan membawakan firman Tuhan, menceritakan kebenaran firman-Mu, biar urapan kuasa Roh Kudus-Mu ada atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu kelas besar. Semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini?
Sama-sama kita akan kembali melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 16 dan Yohanes 14 ayat 5 sampai 13. Ayat-ayat ini cukup panjang, tetapi tidak akan semua kita akan baca. Kita akan hanya membaca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Semua sudah buka Alkitabnya masing-masing, sama-sama kita baca ya. Matius 6 ayatnya yang ke-9. Karena itu berkatalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Hari ini kita akan sama-sama kembali mendengar tentang Bapa yang mengasihiku. Kalau kita kemudian mendengar tentang Bapa yang mengasihi, itu kita akan selalu berpikir bahwa kita dekat, kita diperhatikan, kebutuhan kita, keperluan kita, bahkan kita dikasihi. Dan itu membuat kita jadi nyaman, tenang, dan damai. Di tengah situasi yang hari-hari ini tidak menentu, membuat takut, membuat cemas, kita butuh seorang yang begitu mengasihi kita. Dan kita akan sama-sama mendengar siapa dia, Bapa yang mengasihi kita, mengasihimu dan mengasihi saya, mengasihi kita semua. Di tengah situasi ini, kasih menjawab segala sesuatunya di dalam hidup kita. Adik-adik remaja tentu mengetahui tantangan yang kita hadapi. Dari firman Allah yang kita baca, kita kemudian tahu bahwa inilah penggalan dari doa yang diajarkan oleh Yesus tentang doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Sebelum kita melihat lebih jauh, kita ingin mengetahui siapa Bapa dalam hidup kita. Bapa seringkali kita dengar waktu seorang anak memanggil ayahnya. Dan itu menandakan sebuah hubungan yang dekat, kenal, tahu, intim. Lalu sering kemudian kita juga mendengar bahwa kata-kata ini sering diucapkan untuk pimpinan gereja yang sangat dihormati. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, Bapa ini menggambarkan hubungan antara Tuhan dan orang yang percaya yang diangkat menjadi anaknya. Dan kita akan sama-sama lihat Bapa itu siapa buat orang yang percaya. Kalau kemudian kita perhatikan di dalam Alkitab bahwa ternyata Bapa itu adalah Tuhan Allah sendiri. Kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, di sana dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Tuhan Allah adalah Tuhan yang esa. Bapa seringkali kita dengar, tapi hari ini kita akan lihat bersama-sama. Tuhan Allah yang esa. Tuhan yang esa membuat kita akan melihat siapa dalam keesaannya. Ada peran-peran yang dilakukan. Salah satunya adalah Bapa, Anak atau yang kita kenal dengan Putra atau Yesus dan Roh Kudus. Ketiganya adalah esa, satu keutuhan. Karena masing-masing punya peranan tersendiri. Bapa sebagai pencipta dan pelihara, Anak atau Yesus sebagai penebus dan penyelamat, Roh Kudus itu sebagai penghibur dan penyerta kehidupan. Bapa pencipta dan pemelihara,
Dia yang menciptakan seluruh dunia ini, termasuk menciptakan manusia, menciptakan kamu dan saya. Sehingga hari ini kita ada di dalam dunia ini. Kita manusia adalah makhluk ciptaan yang sangat unik, lebih dari makhluk-makhluk yang lain. Kita bisa berpikir, kita bisa melakukan segala sesuatu dengan berbagai pertimbangan untuk mengambil keputusan, berbeda dengan makhluk yang lain seperti binatang dan tumbuhan. Dalam keunikan ini, Bapa sangat mengasihi kita dengan menciptakan kita ada di dalam dunia ini. Menciptakan kita dengan segala sesuatu yang ada pada kita, termasuk talenta kita, termasuk potensi dalam hidup kita dan semuanya yang kita miliki. Nah, dalam keadaan ini Allah menginginkan Dia pun tetap ada bagi kita. Sebagai pencipta, Dia bukan hanya menciptakan kita hadir di dalam dunia ini, tapi Dia juga memelihara kehidupan kita. Dia ada di saat engkau susah, di saat engkau senang, di saat engkau menangis, di saat engkau menderita, di saat engkau sulit, di segala musim hidupmu. Dia selalu ada karena Dia memelihara kehidupanmu. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Dia tahu seluruhnya. Baik secara rohani, terlebih lagi ketika kebutuhan-kebutuhan jasmani dalam hidup kita. Untuk itu, setelah kita mengenal siapa Bapa, Dia yang menciptakan kita dan memelihara hidup kita, sekarang bagaimana kita bisa dekat dengan Dia? Bagaimana kita bisa menyatu dengan Dia? Ada 3 hal yang akan kita lihat hari ini. Kalau Dia Bapa dan kita adalah anak, harus ada hubungan yang terjalin dengan baik. Sehingga kita dapat memanggil Dia Bapa dalam hidup kita. Kita dapat memanggil Dia Bapa karena yang pertama, kita percaya kepada Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama, di ayat yang ke-6. Di sana Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tidak melalui Yesus. Waktu kita percaya kepada Yesus, bukan hanya dari mulut kita berkata, "Tuhan Yesus, saya percaya." Tapi percaya di sini adalah bagaimana dengan segenap hati kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Itu artinya bahwa ketika kita berkata kita percaya kepada Yesus, kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Dia yang memimpin hidup kita, Dia yang mengendalikan hidup kita, Dia yang memiliki hidup kita. Seperti Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi hidupku adalah hidup oleh iman di dalam Yesus Kristus. Artinya bahwa ketika seseorang percaya kepada Yesus, di hidupnya harus ada perubahan. Perubahan apa? Karena di dalam Yesus semua menjadi ciptaan yang baru. Berubah perilakunya, pikirannya, perasaannya dibaharui. Dulu dan sekarang sudah berbeda. Dulu dan sekarang terlihat ada sesuatu yang berubah. Dan itu yang menjadi pertanyaan buat kita, remaja-remaja yang dikasihi Tuhan. Waktu kita percaya kepada Yesus, dulu dengan sekarang ada perubahan di dalam hidup kita. Dari pikiran kita, dari perasaan kita, bahkan dari perbuatan kita. Saya akan memberikan contoh tentang kehidupan Paulus. Sebelum dia percaya, dia bernama Saulus. Setelah dia percaya, kemudian dia disebut Paulus. Tapi bukan perubahan nama yang ditekankan. Perilaku hidupnya itu yang kemudian kita bisa lihat. Sebelum dia percaya, dia mengejar dan membunuh orang percaya. Tapi setelah dia percaya, dia menjadi pemberita Injil untuk memenangkan banyak jiwa. Ada perubahan yang terlihat di sana. Bagaimana dengan perubahan di dalam hidup kita? Adakah yang berubah dulu dengan sekarang? Itu yang menjadi pertanyaan dan harus kita jawab. Yang kedua, kalau kita ingin menjadi anak,
Yang kedua adalah mengalami perubahan status. Roma pasal 8 ayat 15, di sana dikatakan, sebab kamu tidak memperoleh roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang membuat kamu menjadi anak-anak Allah. Itu artinya bahwa Roh Kudus harus memenuhi kehidupan kita. Perubahan status ini terjadi karena dulu sebelum percaya, hidup anak Tuhan itu hamba dosa, harus dihukum. Tapi setelah menjadi percaya, berubah statusnya dari hamba menjadi anak. Anak ini memperoleh hak waris untuk apa? Menerima warisan dari sang Bapa. Apa yang diwariskan oleh Bapa dalam hidup kita? Kehidupan kekal. Perubahan status itu membuat orang akan menikmati fasilitas yang disediakan oleh sang Bapa. Ingat kehidupan Musa. Dia adalah orang Ibrani. Sebelum diangkat oleh putri Firaun, dia adalah orang Ibrani, harusnya dibunuh. Tapi setelah diangkat menjadi anak oleh putri Firaun, dia kemudian menikmati fasilitas sebagai seorang anak putri Firaun. Dia kemudian menikmati fasilitas hidup, bahkan kemudian dididik dalam didikan orang Mesir. Karena kenapa? Perubahan statusnya. Perubahan status kita juga sebagai anak Tuhan, remaja-remaja yang dikasihi Tuhan. Tandanya waktu Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Dan itu menandakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kita berhak menerima apa? Janji Allah. Kita berhak menerima warisan Allah. Apa itu? Kehidupan kekal. Banyak janji Allah yang kita bisa nikmati dalam hidup ini. Tapi kita harus mengalami perubahan status dulu dengan cara hidup kita. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, Roh Kudus ada dalam hidup kita, Roh Kudus bekerja di dalam kita. Dan itu yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Sudahkah Roh Kudus memenuhi hidup kita? Sudahkah Roh Kudus memenuhi hidupmu? Sudahkah Roh Kudus memenuhi hidupku? Dan itu kita bisa jawab hanya secara pribadi di hadapan Tuhan. Hal yang ketiga, yaitu konsisten dalam pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Dewasa secara rohani. Anak-anak bertumbuh dari balita, remaja, pemuda, orang tua, lansia. Itu siklus kehidupan. Secara fisik dia bertumbuh menjadi dewasa. Tapi berbicara dewasa secara rohani, itu bicara bagaimana kita mengalami konsisten perubahan dan pembaruan dari tahap ke tahap dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Setelah kita menjadi percaya, ada perubahan dalam hidup kita. Itu poin yang pertama tadi. Yang kedua, kita mengalami perubahan status karena Roh Kudus memenuhi kehidupan kita dan kita menjadi anak Allah. Yang ketiga, kita bertumbuh menjadi dewasa karena kita konsisten dalam kepenuhan Roh Kudus. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ternyata dipenuhkan Roh Kudus saja tidak cukup. Kita harus konsisten mengalami kepenuhan itu dari tahap ke tahap terus-menerus dalam hidup kita. Sampai hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan itu harus terjadi. Kalau hal ini bekerja, terjadi, berproses dalam hidup kita, maka kita bisa memanggil dia Bapa. Bapa yang dekat dengan kita. Sekalipun dia pencipta alam semesta, dia ada di surga, dia dekat dengan kita, dia ada di dalam hidup kita, di hati kita. Asalkan kita menjadi anak yang layak hidup sebagai anak di hadapannya. Bukan hanya sekedar kita panggil dia Bapa, tapi cara hidup kita juga membuat kita layak menjadi seorang anak di hadapan Tuhan.
Dia menciptakan kita. Dia menciptakan hidupmu dan saya. Dia yang memelihara hidupmu dari hari ke hari. Dia yang tahu berbagai kebutuhan keperluanmu, baik secara jasmani terlebih secara rohani. Dia ingin dekat dengan engkau, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah engkau juga mau dekat dengan Dia? Cara hidupmu membuat engkau dekat dengan Sang Bapa. Dia ada menjadi sahabat yang begitu mengasihimu kalau engkau pun hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Hiduplah di dalam Tuhan, karena di setiap waktu Bapa selalu hadir menemani dan mendampingi hidupmu. Melalui masa-masa yang sulit, melalui masa-masa yang sukar, kasih-Nya menjadi jawaban dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami punya Bapa yang begitu mengasihi kami. Engkau bukan saja menciptakan kami, tetapi Engkau juga memelihara hidup kami. Dalam setiap kondisi Engkau tetap ada. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Kalau Engkau dekat dengan kami juga mau dekat dengan Engkau Tuhan. Dengan cara hidup kami mau hidup benar sesuai dengan kehendak-Mu. Percaya kepada Yesus. Mengalami perubahan status karena Roh-Mu hadir dalam hidup kami. Dan kami mau mengalami pendewasaan secara rohani. Konsisten dalam kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kami. Karena itu bekerjalah sehingga hari demi hari hidup kami mengalami perubahan dan pembaharuan oleh karena Roh-Mu bekerja di dalam kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami, kasih-Mu menjadi jawaban di dalam hidup kami. Kasih-Mu cukup bagi kami sehingga kami dapat menjadi saksi dimanapun kami ada sebagai remaja-remaja yang hidup di dalam dunia ini. Engkau pakai hidup kami menjadi terang. Baik ketika kami ada di rumah, ketika kami ada di sekolah, di tempat perkuliahan, ketika kami ada dalam pergaulan di tengah lingkungan masyarakat, Engkau bekerja di dalam kami, kasih-Mu terlihat dalam hidup kami, pribadi-Mu terlihat di dalam kami, sehingga orang melihat hanya Engkau dalam hidup kami, dan mereka pun boleh percaya kepadamu. Berkati kami remaja-remaja Kristen yang ada, sehingga kami tetap hidup sebagai anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan nyatakan di dalam kami, dan kami mau menjadi saksi-Mu. Kami mengucap syukur dan kami terima firman-Mu, berkati Tuhan, sehingga kami mampu melakukannya di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.